Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting, bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Untuk negara, untuk bangsa. Mungkin topik masalah uang 11.000 triliun rupiah ini adalah masalah yang paling sering saya bahas. Berkali-kali. Bahkan di timeline ini adalah yang kedua kali saya membahas, benarkah ada dana 11.000 triliun rupiah punya kita di luar negeri? Kalau dibilang dana 11.000 triliun rupiah itu punya kita, punya negara Indonesia, itu jelas pengertian yang salah. Karena kalau begitu berarti ada harta negara yang nyangkut di bank-bank di luar negeri. Tapi kalau dibilang bahwa dana 11.000 triliun rupiah itu milik warga negara Indonesia yang cari uang di Indonesia, yang usaha di Indonesia, bahkan korupsi juga di Indonesia, dan nyimpennya di bank luar negeri, nah itu baru benar. Makanya Pak Jokowi bilang pada waktu itu, banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Data orangnya ada di kantong saya. Di Kementerian Keuangan, di situ dihitung juga ada 11.000 triliun rupiah yang tersimpan di luar negeri. Jadi catat ya, yang dimaksud dengan 11.000 triliun rupiah itu adalah uangnya orang-orang Indonesia yang mereka simpan di luar negeri. Bukan uang pemerintah Indonesia di luar negeri. Sampai di sini jelaskan. Masalah banyaknya uang WNI yang disimpan di luar negeri ini juga pernah diakui oleh Prabowo Subianto waktu kampanye jadi calon presiden. Bahkan Pak Prabowo lebih detail. Dia bilang kalau jumlah uang di seluruh bank di Indonesia ini totalnya ada 5.400 triliun rupiah. Sedangkan yang di luar negeri itu jauh lebih besar, yaitu 11.000 triliun rupiah. Jadi masalah banyaknya uang yang disimpan di luar negeri itu sama sekali bukan hoax, bukan juga prank seperti yang disebut oleh para oposisi. Uang itu ada, punya orang-orang yang disimpan di sana. Datanya juga ada, siapa-siapa saja mereka. Nah, masalahnya adalah bagaimana bisa menarik uang mereka yang disimpan di luar negeri itu untuk balik ke negeri kita. Ini masalah yang berbeda, ini sangat rumit dan teknis. Apalagi negara kita bukan negara diktator yang tinggal ngacungin senjata ke kepala orang yang simpan uangnya di luar negeri itu supaya mereka mau pulangkan uangnya ke sini. Memangnya bank-bank di luar negeri seperti di Swiss, di Cayman Island, di British Virgin Island, di Bermuda mau melepas uang yang tersimpan di negara mereka? Gak semudah itu, Ferguson. Kalau ditarik dana di bank mereka sebesar 2 triliun rupiah saja, bisa kolaps banknya mereka. Itulah kenapa di beberapa negara tempat menyimpan uang itu, mereka memberlakukan tax haven atau surga pajak. Arti sederhananya tuh gini, berapapun uang yang disimpan di negara tax haven itu hanya akan dikenakan pajak yang sangat kecil. Beda kalau uang itu ditaruh di negara seperti Indonesia misalnya, pajaknya lumayan tinggi. Dan ini faktor yang dihindari oleh mereka yang punya duit. Mereka nggak mau terlacak punya duit berapa di negaranya, karena nanti mereka bisa kena pajak besar karena dianggap kaya raya. Kalau di negara tax haven, tempat orang-orang kaya menyimpan duitnya, mereka tidak dikenal dengan nama mereka, tapi cukup dengan nomor saja. Kerahasiaan pasti terjamin penuh. Karena itulah, di masa pemerintahan Jokowi ini, ia punya beban. Bagaimana caranya supaya uang orang-orang yang disimpan di luar negeri itu, yang totalnya 11.000 triliun rupiah itu, bisa kembali ke bank di Indonesia. Dan nggak mudah memang. Itu seperti menemui tembok yang tebal sekali. Masing-masing punya kepentingan.
Negara punya kepentingan untuk uang yang diperoleh dari hasil kerja di Indonesia kembali. Orang yang simpan dana punya kepentingan supaya mereka tidak kena pajak besar di negeri ini. Dan negara luar yang ditempati uang punya kepentingan juga supaya uang tetap tersimpan di negara mereka. Salah satu usaha pemerintah kita untuk kembalikan uang itu adalah dengan kerjasama dengan negara tempat uang itu disimpan. Dan baru satu saja negara yang mau diajak kerjasama, yaitu Swiss. Itu juga terbatas di uang hasil korupsi saja, bukan uang hasil usaha. Melobi Swiss itu pun butuh waktu yang sangat lama, sampai 5 tahun. Baru mereka mau tanda tangan Mutual Legal Assistance atau perjanjian timbal balik pada waktu bulan Februari tahun 2019. Itu baru perjanjian saja ya, belum realisasinya. Realisasinya tergantung dari kasus per kasus. Tetapi yang jelas kasus yang mendapat prioritas adalah uang hasil korupsi yang disimpan di bank-bank di Swiss. Prosesnya masih panjang dan jelas sulit sekali untuk bisa menarik uang itu dari mereka. Dapat 10% dari total uang yang beredar di bank Swiss itu saja sudah alhamdulillah. Itu juga pasti Swiss mintanya macam-macam sebagai imbal baliknya, termasuk ya mungkin politik. Negosiasi pasti alot dan keras. Karena itu kita tidak berharap akan mendapat uang itu dengan cepat. Cara satunya lagi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak itu berlaku buat siapapun yang mau mendeklar atau melapor kekayaannya yang tersimpan di luar negeri. Ini juga nggak mudah. Yang melapor masih takut kalau pemerintah bisa mengintip berapa harta yang mereka sembunyikan di luar negeri. Ntar kena pajak besar lagi, begitu pikiran mereka. Jadi perjuangan untuk mengembalikan dana-dana yang disimpan di luar negeri itu nggak mudah memang. Apalagi semudah yang dibayangkan kelompok oposisi yang asal nyocot dan berpikir uang 11.000 triliun rupiah itu tiba-tiba ada di atas meja tanpa kerja keras, negosiasi alot, teknis yang rumit, dan waktu yang panjang. Mereka itu cuma ribut doang, tapi kalau mereka yang mimpin negara sudah pasti lebih berantakan. Lah, gimana mau pimpin negara? Hidup aja nggak pernah susah. Mereka itu anak manja yang nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya kalau mau A, ya hari ini harus ada A. Kalau nggak terkabul, buset, ributnya minta ampun. Saya sendiri nggak berharap di masa kepemimpinan Jokowi ini uang 11.000 triliun rupiah itu akan kembali semua. Mungkin butuh 2-3 presiden lagi, baru pelan-pelan uang itu kembali. Itu saja kalau ada kejadian istimewa. Seperti misalnya kalau ada kerusuhan di Cayman Island, salah satu negara tax haven. Pastilah rame-rame yang punya uang akan pindahkan dananya ke negara yang lebih aman buat mereka tanpa diminta. Jadi sudah mengerti kan bagaimana posisi uang 11.000 triliun rupiah itu sekarang? Nggak gampang kan? Memang enggak. Yang gampang itu ya bagaimana menyediakan kondom bergerigi ke salah seorang elit partai untuk mencontohkan kepada kita bagaimana cara penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang sebenarnya. Seruput kopinya. Markidong. Mari kita pakai corok. Saya Denny Siregar. Kita di acara Timeline.